Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Offering Ke-15 akan mempresentasikan masalah pendidikan beserta penanggulangannya. Untuk anggota kelompok kami ada Anugrah Mutiara Ciwandani, Aziza Mayangsari, Erdia Fitriani, dan Muhammad Hafid Harisa. Pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu fondasi terpenting dalam suatu kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan kunci dari kemajuan suatu negara, di mana semakin unggul tingkat kualitas pendidikan yang diselenggarakan dalam suatu negara, maka akan semakin baik pula tingkat kehidupan di negara tersebut berkembang. Di Indonesia sendiri, pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Adanya pendidikan dapat meningkatkan daya saing bangsa karena kualitas sumber daya manusianya yang baik. Tentunya dalam pendidikan Indonesia terdapat masalah-masalah pendidikan. Ada pula masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil. Disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya jumlah guru yang berkualitas. Banyak guru yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau kurang terlatih dalam menghadapi tantangan pendidikan. Umumnya, guru yang profesional berkualitas tersebar di perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Pada saat yang sama, sangat sulit menemukan guru di tempat-tempat terpencil atau jauh. Memang ada banyak faktor untuk ini. Salah satu dari banyak alasan adalah kepentingan dari guru. Semakin banyak guru yang memilih tempat yang mudah diakses untuk perubahan dan mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar proses pembelajaran. Di daerah terpencil, mereka tidak terlihat sama sekali. Mungkin ketersediaan tenaga pendidik yang terpanggil sukarela untuk mengajar di daerah terpencil dengan akses serta sarana yang minim hanya bisa dilihat 1:10. Dilihat dari jumlahnya yang sangat kecil, oleh karena itu jelas bahwa ada kekurangan guru yang kompeten di daerah terpencil dan kota, antara daerah terpencil dan kota. Jadi adanya kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah maju dengan terpencil menjadikan terjadinya perbedaan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, hal ini menjadi PR bagi pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan tenaga pendidikan yang berkualitas ke pelosok negeri agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada sarana-prasarana yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan guru. Sarana dan prasarana yang berkurang memadai dalam satu pendidikan di Indonesia sering menjadi masalah yang tidak dikeluhkan, terutama di sekolah-sekolah pedesaan, di pinggiran, dan di sekolah-sekolah terpencil. Ini adalah masalah yang klasik dan sudah tidak asing, tapi semiskin apapun sarana dan prasarana di pinggiran kota ataupun desa, Indonesia mempunyai masalah pendidikan yang lebih serius. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pulau. Banyak bagian di area tersebut yang tidak dapat diakses rata dalam sistem pendidikan Indonesia. Pulau-pulau tersebut adalah rumah bagi banyak generasi mendatang yang tidak hanya dibatasi oleh sarana dan prasarana, tetapi dalam banyak hal, seperti banyak siswa yang tinggal di daerah tertinggal yang harus menyeberangi pulau untuk bisa datang dan melakukan proses pembelajaran. Belum lagi masalah kekurangan listrik dan penggunaan pencahayaan tradisional di daerah-daerah terpencil yang menghambat proses pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Padahal sekarang adalah era globalisasi, bahkan dunia teknologi sudah sepenuhnya terhubung dengan dunia luar. Namun, akses di negara kita untuk daerah-daerah terpencil itu masih sangat kurang. Selain itu, kurangnya fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga masih terbatas di banyak sekolah. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut sangat digunakan sebagai penunjang suatu proses pembelajaran agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk masalah berikutnya adalah metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dalam inovasi. Dengan kata lain, metode yang dilakukan begitu saja dan tidak ada perbedaan dengan metode-metode sebelumnya, yaitu hanya dengan penyampaian materi. Padahal metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif.
di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru, interaksi dalam hal proses tanya jawab, interaksi di sekolah, itu sangat penting. Namun di Indonesia sendiri masih banyak metode pembelajaran yang tidak memanfaatkan inovasi-inovasi dan kecanggihan teknologi. Selanjutnya adalah mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia yang dapat terbilang bernilai tinggi setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi proses pembelajaran di Indonesia, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikan karena memiliki keterbatasan dalam biaya. Seperti kasus nyata di mana banyak ditemui anak muda zaman sekarang yang berhenti bersekolah dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena mereka menganggap mereka sebagai beban keluarga sehingga mereka tidak ingin orang tua mereka mengeluarkan biaya pendidikan yang besar. Selanjutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rendahnya kualitas masyarakat merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan Indonesia jauh jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara berkembang yang lain. Buruknya kualitas pendidikan disebabkan karena faktor pandangan sosial secara umum, di mana sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat pelosok yang masih menganggap bahwa menuntut ilmu bukanlah suatu kewajiban yang penting. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan tersebut menjadikan tidak semua masyarakat Indonesia berpendidikan. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan pendidikan sehingga hal ini berpengaruh terhadap taraf mutu pendidikan di negara ini. Masalah yang terakhir adalah minoritas bagi kelompok penyandang difabel. Kurang ditekankannya pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, ternyata masih banyak kelompok penyandang disabilitas yang kesulitan menemukan sekolah inklusi. Artinya, di Indonesia sendiri masih jarang ditemukan sekolah inklusi bagi mereka. Di sisi lain, sekolah inklusi secara tidak langsung menjadi bagian dari penyandang disabilitas, di mana keadaannya semakin tersingkir dari realitas sosial. Hambatan yang sering dihadapi penyandang disabilitas dalam memilih sekolah negeri adalah terbatas pada pendirian sekolah yang tidak asal-asalan. Misalnya, tidak ada jalur penyandang cacat khusus dengan kursi roda atau pintu penyandang cacat yang kurang representatif. Selain dari masalah-masalah di atas, ternyata ada upaya untuk menanggulangi berbagai masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah perlu meningkatkan akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk menghindari ketimpangan pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat berupa pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, pemenuhan fasilitas sekolah, listrik yang memadai, serta peningkatan akses internet agar seluruh siswa di negeri ini dapat memiliki kesempatan yang sama dalam merasakan pendidikan yang adil dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan hal ini, diharapkan tidak ada lagi warga Indonesia yang buta akan teknologi dan tidak berpendidikan dengan alasan kurangnya pemerataan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik sangat penting. Diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru di daerah terpencil. Selain itu, peran pemerintah juga dibutuhkan dalam bentuk penjaminan kesejahteraan guru berupa gaji yang sesuai dan pemberian tunjangan yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan retensi guru yang berkualitas. Memberi fasilitas berupa pelatihan serta beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan guru meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seorang guru. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Diperlukan adanya peningkatan efisiensi dalam proses pembelajaran
agar suatu sistem pendidikan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Hal ini dapat berupa pemanfaatan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan tepat sasaran, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, pengintegrasian teknologi dalam proses belajar mengajar, pengelolaan waktu yang baik dalam proses pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan pembelajaran yang jelas, dan mengevaluasi setiap proses pembelajaran agar dapat mengukur kemajuan siswa dan memperbaiki pemahaman serta proses pembelajaran ketika menemukan hal yang dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada peningkatan anggaran dana pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, terutama untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, penyediaan dana untuk penunjang, serta mendukung penggunaan teknologi pendidikan, menyediakan program dana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti beasiswa untuk membantu kemajuan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Dengan hal ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak menjalankan pendidikan dengan alasan ekonomi. Untuk yang kelima, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus senantiasa diperbarui agar dapat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Kurikulum merupakan salah satu unsur penting yang dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi sistem pendidikan untuk mengembangkan potensi dari pendidik dan peserta didik. Untuk itu, kurikulum yang ditetapkan dalam sistem pendidikan juga harus fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman agar baik dari pendidik maupun peserta didik tidak tertinggal dengan adanya kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. Adanya perkembangan kurikulum yang fleksibel juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan penting. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi prioritas dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, ceramah, seminar, atau acara komunitas lainnya. Dilakukan sosialisasi ini memiliki tujuan utama untuk menyampaikan pesan yang kuat dan meyakinkan tentang betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengembangkan pendidikan inklusi. Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka, baik itu intelektual, mental, fisik, emosional, dan sosial. Konsep pendidikan inklusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik, penyandang difabel atau berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang layak. Implementasi pendidikan inklusi ini berupa penyediaan fasilitas seperti ramp untuk pengguna kursi roda dan handrail dalam lift dan kamar mandi bagi peserta didik dengan hambatan fisik motorik atau menulis teks alternatif dalam website sekolah dan e-book bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan. Pembelajaran dalam kelas juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti mengimplementasi pembelajaran menggunakan media visual bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran. Kesimpulannya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Namun, masih banyak tantangan berupa masalah-masalah pendidikan yang perlu diatasi untuk memastikan pendidikan berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Berapa masalah yang dihadapi di dunia pendidikan tentunya diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk melihat perkembangan pendidikan di Indonesia. Sekaligus dapat memberikan kesadaran bagi negara untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, agar tidak timbul masalah-masalah lain yang dapat menurunkan kualitas pendidikan. Di Indonesia dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan, namun juga diperlukan dukungan berupa kesadaran akan pendidikan dari masyarakat agar didapatkan luaran yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.